Hai guys, aku Dani dari Omcon Render. Selamat datang di video pertama channel ini. Ini adalah video tutorial dasar tentang cara mengoperasikan aplikasi Blender. Setelah menonton video ini, kalian akan langsung jago pakai aplikasi Blender. Harusnya gitu. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah. Semoga kalian enjoy video ini. Jangan like kalau nggak suka videonya. Jangan subscribe kalau nggak mau nonton tutorial lainnya, oke? Thank you. Pertama yang harus kalian lakukan adalah install Blender. Gimana cara install Blender? Buka browser, ketik Blender, enter, buka web Blendernya, blender.org, download Blender, bla 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 bla, install, next, selesai. Oke. Setelah selesai install, buka aplikasi Blendernya. Ini adalah tampilan utama Blender saat baru dibuka. Klik di mana saja untuk menutup pop-up ini. Kalian bisa lihat di sebelah sini apa saja tombol yang saya ketik, apa yang saya tekan. Klik mouse-nya juga bisa dilihat di sini ya, di sebelah kanan bawah. Nah, tahan middle mouse dan gerakkan mouse-nya ke kiri kanan atas dan bawah. Tahan middle mouse, kiri kanan atas dan bawah. Itu untuk memutar tampilan 3D viewport. Tahan shift dan middle mouse dan putar, itu untuk menggeser tampilan viewport. Tahan kontrol dan gerakkan mouse ke atas ke bawah, itu untuk zoom in dan zoom out, atau bisa hanya dengan scroll pada mouse. Untuk select satu objek, tinggal klik saja di objek yang mau diselect. Misal seperti ini, klik kiri. Bisa lihat di sini ya, klik kiri. Untuk select banyak objek, kalian pasti juga udah tahu caranya, yaitu tahan shift, lalu select di objek lain yang mau dipilih. Untuk diselect, tekan shift dan klik pada objek yang mau diselect. Misalnya seperti ini, klik lagi sampai nggak ada bordernya seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Berarti objek yang diselect adalah kamera dan light ini. Untuk select semua objek, tekan A. Untuk diselect semua objek, tekan Alt A. Alt A. Seperti itu. Untuk menghapus objek, select dulu objek yang mau dihapus, lalu tekan delete. Udah. Atau kalian juga bisa tekan X, lalu oke, delete, tapi lama. Mending langsung tekan delete aja. Selanjutnya menambahkan objek. Pertama kita select semuanya, tekan A, kemudian delete. Untuk menambahkan objek, kita tekan Shift A. Di sini ada banyak pilihan objek yang bisa ditambahkan, misalnya cube seperti ini. Lalu Shift A lagi, misalnya kita menambahkan torus seperti ini. Udah, untuk menambahkan objek cuma tekan Shift A seperti ini. Selanjutnya 3D cursor. Apa itu 3D cursor? Mari kita hapus dulu semuanya, tekan A, delete. Ini adalah 3D cursor yang di tengah ini. Ketika kita menambahkan objek, pasti selalu muncul di tempat yang sama, yaitu di tengah, di 3D cursor. Kalau mau menambahkan objek di tempat yang lain, tekan Shift dan klik kanan di tempat yang kita mau. Misal kita menambahkan Shift A di sini, kita menambahkan torus di sini. Selanjutnya kita mau menambahkan objek di tempat yang lain, tahan Shift, lalu klik di mana mau kita tambahkan, seperti ini, klik kanan ya. Lalu 3D cursornya berpindah seperti ini. Baru kita bisa menambahkan objek lain, Shift A. Lalu kita pilih misalnya cube di sini. Jika kita tidak memindahkan 3D cursornya, maka objek yang akan kita tambahkan akan berada di tengah sini, di tempat 3D cursornya. Dicontohkan seperti ini, Shift A. Lalu kita pilih cone. Nah, dia berada di tengah sini. Maka kita harus menggesernya dulu. Seperti itu. Untuk mengembalikan kursornya di tempat semula, yaitu di tengah sini,
kita tekan Shift S, lalu pilih Cursor to World Origin seperti ini, maka kursornya akan kembali ke tengah. Kemudian duplikat objek. Untuk duplikat objek, pertama kita select objeknya, kemudian tekan Shift D, lalu kita arahkan saja di mana mau kita tempatkan, klik kiri jika sudah selesai. Coba lagi, kita pilih ini, kita select Shift D, lalu klik kiri jika sudah selesai. Selanjutnya move, rotate, dan scale, yaitu menggeser, memutar, dan merubah ukurannya. Untuk menggeser, kita select dulu objeknya, kita klik G pada keyboard, G, baru bisa kita geser objeknya. Di sini ada sumbu ya, yang hijau ini adalah sumbu Y, yang merah adalah sumbu X, dan atas ke bawah itu adalah sumbu Z. Untuk menggesernya mengikuti sumbu, kita tekan G. Misal kita ingin menggesernya di sumbu Z, yaitu atas bawah, tekan Z. Jadi dia hanya bisa bergeser pada sumbu Z. Begitu juga dengan sumbu-sumbu yang lain. Misal G, Y, dia hanya akan bergerak pada sumbu Y. Kemudian G, X, dia hanya akan bergerak pada sumbu X. Kemudian rotasi objek. Untuk merotasi objek tekan R ya, rotasi R. Maka dia akan berputar seperti ini. Itu juga bisa kita lakukan putarannya mengikuti sumbu. Misal RY, maka dia akan berputar pada sumbu Y. RX, dia akan berputar pada sumbu X. RZ, dia akan berputar pada sumbu Z. Begitu juga dengan scaling. Kita pindahin ke tengah dulu. Scaling itu adalah untuk memperbesar ukuran atau mengecilkan ukurannya. Tekan S, scale ya, S. S, lalu gerakkan aja kursornya seperti ini. Nah, kita juga bisa merubah ukurannya mengikuti sumbu. Misal SZ, maka dia hanya akan membesar di sumbu Z, atau SX, dia akan mengikuti sumbu X. Kemudian SY, dia akan mengikuti sumbu Y. Seperti itu. Selanjutnya adalah edit mode. Edit mode adalah tempat kita mengedit sebuah objek. Untuk masuk ke edit mode, klik pada objek yang mau diedit, kemudian tekan tab pada keyboard, atau pilih di sini. Sekarang kita berada di dalam objek mode, kemudian kita klik di sini ada edit mode. Keluar masuk edit mode, kita bisa hanya tekan tab saja pada keyboard. Pada edit mode, di sini ada 3 mode, yaitu vertex, edge, dan face. Ini adalah vertex, di sini adalah edge, dan di sini adalah face. Vertex mode adalah mode untuk select sudut-sudut seperti ini, pojok-pojokan seperti ini. Kemudian edge select, yaitu untuk select sudut. Kemudian face mode, yaitu untuk select bidang seperti ini ya. Di dalam edit mode, kita bisa scaling, grab, dan rotate seperti di luar. Misalnya kita select bidang ini menggunakan face mode, face select, lalu kita rotate misalnya, atau kita grab, atau kita scale seperti ini. Selanjutnya extrude. Extrude itu adalah menambahkan bidang baru. Misalnya seperti ini, tekan E untuk extrude, E. Dia akan menambahkan bidang baru di depan bidang yang kita select. Misal kita extrude juga di sini, tekan E, seperti itu. Selanjutnya insert. Insert adalah menambahkan bidang di dalam bidang yang kita select. Misalnya seperti ini, tekan I untuk insert. Kita atur ukurannya, misalnya segini, kita klik. Jika sudah selesai, maka dia akan menambahkan bidang baru di dalam bidang yang sudah kita select tadi. Ini bisa kita kombinasikan dengan extrude. Misal kita insert tadi, insert, tekan I, lalu kita extrude, E, seperti ini. Misalnya kita insert lagi di sini, tekan I, lalu kita extrude. Extrude bisa keluar, bisa ke dalam, tekan E, keluar atau ke dalam. Di sini kita insert I,
lalu tekan E untuk extrude. Seperti ini. Di sini kita bisa insert lagi dan extrude. Selanjutnya adalah bevel. Bevel adalah tools untuk melengkungkan sudut. Kita pilih dulu edge select di sini. Kita select yang sebelah sini. Kita Ctrl B. Lalu kita tarik saja mouse-nya seperti ini. Selagi masih dalam mode seperti ini, kita bisa scroll up mouse-nya untuk menambahkan segmen. Jika sudah, klik kiri. Kita juga bisa melakukan bevel pada vertex. Misalnya kita select di sini, vertex select di sini ya. Kita klik khusus untuk vertex select. Kita melakukan bevel dengan cara Ctrl Shift B. Seperti ini. Kita bisa scroll up atau scroll down untuk menambahkan segmennya. Seperti ini. Jika sudah selesai, tekan tab untuk keluar dari edit mode. Selanjutnya adalah loop cut. Kita delete dulu objek yang ini. Shift A untuk menambahkan objek baru, cube. Loop cut, bevel, dan insert dan extrude tadi hanya bisa dilakukan di dalam edit mode. Untuk itu kita tekan tab dulu masuk ke dalam edit mode. Untuk melakukan loop cut, tekan Ctrl R. Lalu arahkan kursor ke bagian yang mau kita berikan loop cut. Misalnya di sini, untuk menambahkan lebih banyak loop cut, kita scroll up mouse-nya seperti ini. Lalu klik kiri jika sudah selesai. Selanjutnya kita masih bisa menggesernya. Jika kita tidak ingin merubah posisinya, kita klik kanan. Seperti ini. Selanjutnya adalah wireframe dan X-ray. Pada mode solid, kita hanya bisa select part yang terlihat saja. Misalnya seperti ini. Kita select. Kelihatannya terselect semua ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ke belakang, bagian sini tidak terselect. Supaya kita bisa select semuanya tanpa harus memutar-mutar viewport, kita tekan Alt Z. Maka yang bagian belakang juga terlihat. Kita sudah bisa select di sini. Atau kita kembalikan lagi Alt Z. Atau kita juga bisa masuk ke wireframe mode di sini. Selanjutnya adalah material. Untuk menambahkan material pada objek, klik pada objek yang mau ditambahkan material, misalnya cube ini. Lalu kita pilih material properties di bawah sini. Tekan tambah, lalu tekan new. Di sini kita bisa mengganti warna dan properties lainnya. Misal kita rubah ini ke warna merah. Nah, sekarang masih belum terlihat karena kita berada pada solid mode. Untuk dapat melihat perubahan warnanya, kita harus masuk ke material preview. Klik material preview di sini atau pada render. Kita akan contohkan dulu di material preview. Nah, di sini kita sudah bisa merubah warnanya. Misal menjadi kuning, hijau. Selanjutnya di bawah sini ada juga pilihan-pilihan lain seperti metallic, roughness, dan yang lain. Selanjutnya adalah menambahkan material di dalam edit mode. Kita masuk ke dalam edit mode, tekan tab. Misalnya kita ingin merubah material bidang-bidang tertentu saja. Kita select dulu yang ini, face select. Kita pilih yang mau kita ganti warnanya. Kita select satu yang di sini, misal satu lagi di sini. Tahan shift, lalu select. Kemudian pada material properties kita tambahkan lagi, tambah new, terus kita assign ke dua bidang ini. Klik assign, klik dulu material yang kedua, klik assign. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa keluar dari edit mode, tekan tab, lalu kita bisa merubah warnanya di sini. Selanjutnya adalah lighting. Sebelum menerapkan lighting, kita berikan dulu lantai di sini biar lebih cakep aja. Kita geser ini ke atas. Shift A, tambahkan plane.
tekan S untuk merubah ukurannya. Nah, seperti ini. Di sini kita aktifkan dulu scene light dan scene word-nya. Untuk menambahkan lighting kita tekan Shift A. Di sini ada light, ada 4 pilihan light di sini. Kita coba satu, misalnya yang area ini. Sekarang dia berada di 3D cursor di tengah sini. Kita geser ke atas G, Z untuk menggesernya pada sumbu Z. Lalu di sini ada light properties. Kita bisa ganti ukurannya di sini. Bisa diperbesar, terus powernya bisa diganti juga, misalnya 500. Nah, seperti ini. Kita bisa putar lightnya di sini, tekan R, disesuaikan arahnya. Misal kita taruh di sini, lalu kita geser ke sini G, misalnya seperti ini, atau kita putar R, G, misalnya seperti ini ya, G, Z. Di sini ada beberapa pilihan area light, point lamp ini seperti bohlam di rumah, cahayanya menyebar ke semua arah. Selanjutnya di sini ada spotlight. Spotlight ini cahayanya berfokus pada satu arah saja. Sedangkan area jangkauan cahayanya lebih luas, tapi hanya satu arah saja. Arah di belakangnya tidak mendapatkan cahaya. Semua lampu yang 3 tadi, point, spot, dan area, itu berpengaruh pada jarak antara lampu dan objeknya. Misal objeknya kita jauhkan, maka bayangan dan intensitas cahayanya berpengaruh. Sama point light dan spotlight juga begitu, tapi beda dengan sun. Kita kecilkan dulu 2000. Sun ini tidak berpengaruh terhadap jarak antara sun dan objeknya. Misal kita dekatkan sekalipun dia tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah bayangannya jika sunnya kita putar rotasinya seperti ini, maka bayangan objek akan berpengaruh. Selanjutnya kamera dan rendering. Untuk menambahkan kamera tekan Shift A, klik kamera. Kameranya berada di tengah sini. Bisa kita geser G seperti ini. Untuk masuk ke kamera view, klik icon kamera di kanan sini. Jika kita menggeser viewport di sini, kameranya akan ikut ya. Jadi supaya kamera bisa mengikuti pergerakan kita tekan N di sini, atau di sini ada kliknya, atau tekan N, pilih view, centang kamera to view, maka kamera akan mengikuti pergerakan kita seperti ini. Coba kita hilangkan centangnya. Kita keluar dari kamera view. Kita bisa menggeser jika sudah dihilangkan centangnya di sini ya. Jika kita geser-geser, dia akan keluar dari kamera view. Untuk masuk dan keluar kamera view, cara mudahnya itu tekan 0 pada numpad. Masuk, tekan 0 lagi, keluar, tekan lagi, masuk. Tekan 0 pada numpad. Jika tidak ada numpad, caranya klik di sini. Untuk merubah resolusi render, klik output properties di sini. Misalnya kita ingin merubahnya jadi 1080 x 1080 seperti ini, maka kameranya akan berubah jadi persegi seperti ini. Kemudian di render properties, di sini ada dua render engine utama bawaan Blender, yaitu If dan Cycle. If adalah render engine yang real time, sedangkan Cycle itu hasilnya lebih akurat dari segi lightingnya. Tapi kita juga bisa dapat hasil yang mirip dengan Cycle pada render If dengan beberapa settingan. Kemudian kita atur kamera, misalnya seperti ini. Kita rubah arah mataharinya seperti ini. Misal kita tambahkan lighting lagi, Shift A, tambahkan area di sini. Kita geser ke atas, lalu kita putar, kita geser
seperti ini. Kemudian intensitasnya kita ganti, misalnya 40. Lalu materialnya juga kita ganti. Misalnya seperti ini. Untuk merender, kita klik di atas ini ada pilihan render, kemudian render image, atau sesimpel tekan tombol F12. Setelah itu kita simpan gambarnya di sini, image, save, lalu pilih lokasinya, lalu save as image. Untuk menyimpan file blendnya supaya bisa diedit lagi nanti, klik file, di sini file, save, lalu pilih lokasi, kemudian save blender file. Setelah nonton video ini, seharusnya kalian udah gampang buat ngikutin tutorial-tutorial lain, karena basicnya udah dipelajari di sini. Kalau masih belum mengerti, coba diulang lagi videonya sampai ngerti. Jika ada yang perlu ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Jika ada masukan dan saran juga di kolom komentar. Udah gitu aja, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.